Halo, selamat datang di liputan khusus kelompok 2 pada mata kuliah Opini Publik. Saya Galih Febriana Putra. Saya Ahmad Arbiansyah. Aku Dea Triwulandari. Halo, saya Rizky Aprilia. Saya Fionita Syakila Maharani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis bagaimana opini publik terhadap peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena tidak hanya berdampak pada transportasi publik, tetapi juga memunculkan berbagai tanggapan dan persepsi yang berkembang dengan cepat di tengah masyarakat kita semua. Melalui pemberitaan media massa dan media sosial, berbagai opini muncul mengenai penyebab kecelakaan, tanggung jawab pihak terkait, hingga evaluasi terhadap sistem keselamatan perkeretaapian. Dalam video ini kami akan mengulas bagaimana opini publik terbentuk, dampak dan risiko apa yang ditimbulkan, serta strategi komunikasi apa yang dapat digunakan dalam menghadapi situasi seperti ini. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun komuter lain, salah satu moda transportasi yang setiap hari digunakan oleh ribuan masyarakat untuk beraktivitas. Di tengah tingginya mobilitas tersebut, setiap peristiwa yang terjadi di jalur perkeretaapian tentu memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Kecelakaan kereta api yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi salah satu peristiwa memilukan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Selain mengakibatkan korban jiwa, insiden ini juga menyebabkan gangguan perjalanan kereta sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari para pengguna transportasi publik. Pemberitaan yang masif di berbagai media membuat masyarakat mulai mempertanyakan penyebab kecelakaan, tanggung jawab pihak-pihak terkait, serta bagaimana sistem keselamatan perkeretaapian dijalankan. Beragam pendapat pun bermunculan dengan berkembang di ruang publik. Menurut Leonard Weduk, opini publik merupakan sikap atau pandangan masyarakat terhadap suatu isu menjadi perhatian kelompok sosial. Melalui kasus kecelakaan kereta api di Bekasi ini, dapat kita lihat bahwa sebuah peristiwa mampu membentuk opini publik yang dipengaruhi oleh informasi dari media dan tanggapan masyarakat. Lalu sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses opini publik terbentuk. Yang pertama adalah terjadinya peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi. Kemudian media akan mulai memberitakan lewat media online, televisi, dan media sosial. Selanjutnya, publik memberikan tanggapan. Kemudian muncul diskusi di ruang publik. Lalu muncul opini publik yang mana masyarakat membentuk persepsi terhadap penyebab dan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi. Opini publik yang muncul setelah suatu peristiwa terjadi dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, dari sisi positifnya sendiri, opini publik mampu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu keselamatan, mendorong evaluasi terhadap sistem transportasi, kemudian mempercepat penyebaran informasi yang bermanfaat, serta meningkatkan pengawasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, di sisi lain, opini publik juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila informasi yang beredar belum terverifikasi. Hal ini dapat memunculkan spekulasi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak terkait, bahkan memicu kepanikan di kalangan pengguna transportasi. Nah, oleh karena itu, opini publik perlu dikelola dengan baik melalui penyampaian informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Nah, dengan demikian, opini publik tidak hanya menjadi bentuk respon masyarakat, tetapi juga dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk mendorong pelayanan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Dari kasus ini muncul beberapa risiko opini publik. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap operator kereta. Kedua, penyebaran hoaks yang menyebar begitu cepat. Ketiga, penurunan citra perusahaan. Dan yang terakhir, kepanikan masyarakat sehingga terjadinya perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung dan menyalahkan. Nah, menurut Kroger Reckless, opini publik sering dianggap sebagai kebenaran, padahal kebenarannya masih bersifat relatif dan perlu dibuktikan melalui fakta yang akurat.
Rekomendasi strategi komunikasi yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, komunikasi krisis cepat, yaitu memberikan informasi resmi sesegera mungkin. Yang kedua, transparansi informasi, yaitu menjelaskan kronologi dan investigasi. Yang ketiga, media relation, yaitu menjalin hubungan dengan media. Yang keempat, pemanfaatan media sosial, di mana bisa harus memberikan klarifikasi, edukasi, menunjukkan kepedulian terhadap korban dan keluarga. Dan yang kelima, evaluasi internal, itu yang sangat penting karena harus memperbaiki sistem keselamatannya. Berdasarkan pembahasan yang setelah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi tidak hanya menjadi peristiwa transportasi, tetapi juga berkembang menjadi isu publik yang membentuk opini di masyarakat. Opini publik terbentuk melalui proses komunikasi yang melibatkan media, masyarakat, dan institusi yang saling mempengaruhi. Apabila dikelola dengan baik, opini publik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan keselamatan transportasi. Namun, apabila komunikasi krisis tidak berjalan dengan baik, opini publik juga dapat menimbulkan hoaks, kepanikan krisis, dan kepercayaan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab jadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai pekerja yang juga menggunakan transportasi umum, kami melihat bahwa keselamatan publik merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ketika terjadi kecelakaan, opini publik terbentuk sangat cepat melalui media sosial sehingga strategi komunikasi krisis menjadi sangat penting. Demikian liputan tentang opini publik yang dapat kami sampaikan. Saya Ahmad Ardiansyah. Saya Rizky Aprilia. Saya Galih Febriana Putra. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.